Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah pengajian, para bapak, para ibu yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Tema kajian kita di pagi hari ini adalah mempelajari surah An-Nazi'at. Surat yang kedua dari juz Amma, juz ke-30. Surah An-Nazi'at ini termasuk surah-surah Makkiyah, yaitu surah-surah yang turun di periode Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka karena surah ini termasuk surah Makkiyah, di antara ciri khususnya adalah banyak membahas tentang kebangkitan, tentang keimanan kepada hari akhir. Dan itu akan kita dapatkan pembicaraan yang sangat panjang, sangat banyak di dalam surah An-Nazi'at berkaitan dengan hari akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wasabihati sabha. Dan demi malaikat yang terbang turun dari langit ke bumi. Fassabiqati sabqa. Dan demi malaikat yang sangat cepat mendahului. Fal mudabbirati amra. Dan demi malaikat yang mengatur seluruh urusan.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini 5 ayat pertama dari surah An-Nazi'at. Ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin wa Masrukun wa Sa'id bin Jubairin wa Abu Saleh wa Abu Duha wa Suddi al-malaikah. An-nazi'at adalah malaikat. Ya'nuna hina tanzi'u arwaha bani Adam. Yang mereka maksud adalah malaikat ketika mencabut ruh manusia. Faminhum man ta'khudhu ruhahu bi'usrin fatughriqa fi naz'iha. Maka di antara manusia ada malaikat yang mencabut ruhnya dengan kesulitan, sehingga mencabutnya dengan keras. Nah, ini ayat yang pertama. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Siapa manusia yang nyawanya, ruhnya dicabut dengan keras? Mereka adalah orang-orang kafir. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, hadis yang panjang menceritakan tentang perjalanan ruh mulai dari kematian, bahwa ruh orang kafir ketika didatangi oleh malaikat maut, maka ruh orang kafir ini tidak mau keluar dari badannya, sehingga ruhnya ini menyebar di seluruh badan-badannya, menolak untuk keluar. Maka akhirnya malaikat mencabut ruh orang kafir ini dengan keras. Kenapa ruh orang kafir enggan keluar dari badannya? Sebab orang kafir sudah melihat akibat dari kekufurannya ketika ruh mau dicabut, bahwa azab Allah telah menanti dia, azab Allah telah menunggu dia. Makanya ruhnya tidak mau keluar dari badannya, sehingga Rasulullah SAW mengumpamakan dicabutnya ruh orang kafir itu seperti dicabutnya besi berduri dari atau pada kain yang basah. Maka ketika dicabut itu akan mengalami apa? Kesulitan, karena duri-durinya akan nyangkut-nyangkut, sulit ya. Maka cara mengeluarkannya dipaksa, sehingga akhirnya mengakibatkan kainnya apa? Robek-robek. Nah, demikianlah perumpamaan dicabutnya ruh orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam ayat ini, malaikat tersebut mencabut dengan keras. Kemudian ayat yang kedua, wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, lanjutan dari perkataan para ulama yang tadi, wa minhum man ta'khudhu ruhahu bisuhulatin wa ka'annama halathu min nasyat. Dan di antara manusia ada malaikat yang mencabut ruhnya itu dengan mudah,
semudah melepaskan ikatan tali binatang atau ikatan tali unta, an-nasyat. Jadi ada ruh yang dicabutnya itu dengan mudah. Ruh siapa itu? Itu ruh orang yang beriman. Rasulullah SAW mengumpamakan keluarnya ruh orang yang beriman kama yakhrujul ma'u min fiyyis siqa, seperti mengucurnya air dari mulut ceret, dari mulut teko. Ketika dituangkan air maka dia akan menggelontor dengan mudah. Kenapa? Ya karena ruh orang beriman ketika dicabut maka sudah mendapatkan kabar gembira. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah," dan seterusnya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas keimanan tersebut sampai meninggal, maka ketika meninggalnya, ketika dicabut ruhnya, datang malaikat yang menyampaikan kabar gembira. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat kepada mereka menyampaikan kabar gembira. Allah takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah, gembiralah dengan surga. Jadi ketika ruh ini dicabut, dia tidak ada kesedihan atas apa yang dia tinggalkan, keluarga yang dia tinggalkan, pekerjaan yang dia tinggalkan, harta yang dia tinggalkan. Tidak ada kesedihan ketika dia meninggalkan itu semua. Juga tidak ada rasa khawatir, rasa takut terhadap apa yang akan dia tempuh setelah kematian. Jadi sedih atas apa yang dia tinggalkan dan khawatir atas apa yang akan dia alami di kemudian hari setelah meninggalnya. Maka itu tidak ada bagi ruh orang yang beriman. Yang ada wa basyiru bil jannah, dia mendapat kabar gembira dengan surga, karena di alam kubur dia sudah mendapatkan sebagian dari nikmat surga. Sehingga keluarnya ruh dari tubuh orang yang beriman itu dengan mudah, sehingga malaikat pun mencabutnya dengan lembut. Dan ada penafsiran yang lain, tetapi jumhur ahli tafsir menafsirkan dengan malaikat pencabut nyawa, baik wan nazi'ati gharqa maupun wan nasyitati nashta. Ya, saya tidak akan bacakan semuanya karena panjang penafsiran-penafsiran yang lain. Kemudian ayat yang ketiga, wasabihati sabha, demi malaikat yang terbang turun dari langit ke bumi. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa amma qauluhu ta'ala was-sabihati sabha, faqala Ibnu Mas'udin hiya al-malaikatu, wa ruwiya an Aliyin wa Mujahidin wa Sa'id ibn Jubairin wa Abi Shalihin mithlu dzalika. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, adapun perkataan Allah Ta'ala was-sabihati sabha, maka berkata Ibnu Mas'ud, itu adalah malaikat. Dan penafsiran wasabihati sabha dengan malaikat itu juga diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Saleh dan yang lainnya. Ini penafsiran jumhur ulama. Ya, malaikat alaihimussalam, Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemampuan untuk terbang dari langit menuju bumi.
Allah Ta'ala berfirman, Ja'ilul malaikati uli ajnihah. Allah yang telah menciptakan malaikat memiliki sayap, sehingga malaikat bisa terbang dari langit menuju ke bumi. Karena tempat asal malaikat adalah langit. Tapi mereka yang kemudian mendapatkan tugas ke bumi, maka mereka terbang dari langit menuju bumi. Ayat yang keempat, Fas-sabiqati sabqa. Demi malaikat yang cepat mendahului. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa qauluhu ta'ala fas-sabiqati sabqa. Ruwiya an Aliyin wa Masrukin wa Mujahidin wa Abi Salihin wal Hasan al-Basri, yakni al-malaikah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa Masruk wa Mujahid wa Abi Shalih wal Hasan al-Basri rahimahumullah, fas-sabiqati sabqa, yakni al-malaikah, adalah malaikat juga. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan Basri, sabaqat ilal imani wat tasdiqi bihi. Malaikat ini bersegera kepada iman dan membenarkannya. Dan berkata sebagian ulama, malaikat ini bersegera atau cepat sehingga mendahului syaitan, mendahului jin dalam menyampaikan kabar kepada Nabi dan Rasul yang ada di muka bumi dari langit. Kemudian ayat yang kelima, fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mengatur segala urusan. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa qauluhu ta'ala fal mudabbirati amra, qala Aliyun wa Mujahidun wa Ata'u wa Abu Salihin wal Hasan wa Qatada wa Rabi' Ibnu Anasin wa Suddi hiyal malaikah. Berkata Ali bin Abi Thalib dan Mujahid dan Atha dan Abu Saleh dan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah dan Ar-Rabi' bin Anas dan As-Suddi, fal mudabbirati amra adalah malaikat. Zadal Hasanu, Al-Hasan Al-Basri menambahkan, tudabbirul amra minas samai ilal ardi, yakni bi amri rabbiha azza wa jalla. Malaikat-malaikat ini mengatur seluruh urusan dari langit sampai ke bumi. Maksudnya atas perintah Allah azza wa jalla. Nah, dalam 5 ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikatnya, maka menunjukkan tentang keagungan malaikat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari 5 ayat pertama ini, yang pertama, al-imanu bil malaikah. Pertama adalah beriman kepada malaikat, dan ini merupakan rukun iman yang kedua. Siapa yang mengingkari adanya malaikat, maka dia kafir, bukan orang mukmin. Kemudian yang kedua, al-imanu biwadhaifil malaikah. Beriman tentang atau kepada tugas-tugas malaikat. Bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah bebankan kepada mereka tugas-tugas tertentu. Di antaranya yang disebutkan di sini, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mengurus urusan dari langit ke bumi, seperti malaikat yang menyampaikan wahyu umpamanya. Kemudian ada malaikat yang mengatur urusan-urusan dari langit sampai ke bumi. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu tugasnya malaikat Mikail.
Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung, ada malaikat yang ditugaskan untuk menggerakkan matahari, menggerakkan bulan dan seterusnya. Maka kita beriman dengan tugas-tugas para malaikat. Dan masih banyak lagi tugas-tugas yang Allah Ta'ala bebankan kepada para malaikat. Kemudian pelajaran yang ketiga, beriman tentang keagungan malaikat. Bahwa malaikat adalah makhluk yang agung, makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada malaikat yang menentang terhadap perintah Allah Ta'ala. Yang ada, seluruh malaikat itu mengerjakan, mentaati apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malaikat. Lalu apa yang jadi sumpahnya? Yang jadi sumpahnya tidak disebutkan di dalam surat ini. Tetapi para ulama mengatakan bahwa perkara yang menjadi sumpahnya itu mahluf, ya, tidak tersebutkan takdirnya, ungkapannya, atau makna yang dimaksud dari isi sumpah ini adalah latuba'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat-malaikat ini adalah untuk meyakinkan tentang adanya kebangkitan. Ya, karena surat ini surat yang turun di Mekah, dan orang-orang musyrikin Mekah mereka mengingkari adanya apa? Hari kebangkitan. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya bahwa sungguh kebangkitan itu ada. Jadi demi malaikat yang mencabut nyawa, demi malaikat yang terbang melayang, demi malaikat yang bersegera, demi malaikat yang mengatur seluruh urusan, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Kapan kebangkitan tersebut? Maka Allah Ta'ala firmankan dalam ayat 6, Yauma tarjufur rajifah, pada hari bumi diguncangkan oleh tiupan yang pertama. Tatba'uhar radifah, yang diikuti oleh tiupan yang kedua. Qulubu yawma idzi wajifah, hati manusia pada hari tersebut dipenuhi rasa takut. Absaruha khashi'ah, pandangan mereka tertunduk hina. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, yaquluna, mereka berkata waktu di dunia. Ini perkataan mereka waktu di dunia. A inna lamarduduna fil hafirah, apakah kita akan dibangkitkan kembali dalam kehidupan semula? A idza kunna idhaman nakhirah, apakah setelah kami menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah, qalu, mereka berkata, tilka, bahwa kebangkitan tersebut, idzan karratun khasirah, adalah kebangkitan yang merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah, maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan sekali tiupan saja. Fa idahum bisahirah, maka ketika itu mereka tiba-tiba muncul lagi, sudah berada di atas muka bumi.
Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat dan tentang kebangkitan. Allah taala berfirman, "Yauma tarjufur rajifah," pada hari bumi diguncangkan oleh tiupan yang pertama. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Qala Ibnu Abbas huma an-nafkhatani al-ula wath-thaniyah. Wa hakadha qala Mujahidun wal Hasanu wa Qatadatu wad-Dhahhaku wa ghairu wahidin. Wa an Mujahidin ammal ula wa hiya qauluhu jalla wa ala yauma tarjufur rajifah. Faka qaulihi jallat 'azamatuhu yauma tarjuful ardu wal jibal, yauma tarjuful ardu wal jibal. Wa tsaniyatu wa hiya ar-radifah. Fa hiya ka qaulihi wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ar-rajifah dan ar-radifah adalah dua tiupan. Ar-rajifah tiupan yang pertama, ar-radifah tiupan yang kedua. Tiupan siapa? Malaikat Israfil. Demikian juga penafsiran ini dikatakan oleh Imam Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah dan Ad-Dhahhak dan masih banyak lagi. Dan berkata Imam Mujahid, adapun tiupan yang pertama adalah firman Allah Ta'ala yauma tarjufur rajifah, dan adapun tiupan yang kedua wahiyar radifah, yaitu tatba'uhar radifah. Jadi dua ayat ini menceritakan tentang dua tiupan yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang membinasakan seluruh makhluk, kehancuran dunia dan kematian seluruh makhluk. Ini tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua itu adalah tiupan kebangkitan bagi seluruh makhluk. Nah, maka kebangkitan ini adalah pada tatba'uhar radifah, yaitu pada tiupan yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qulubu yawma idzi wajifah. Ketika terjadi tiupan yang kedua, maka disitulah kita semua dibangkitkan. Apa yang terjadi setelah kebangkitan? Allah Ta'ala berfirman, qulubu yawma idzi wajifah. Hati manusia pada hari tersebut dipenuhi rasa takut. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qauluhu ta'ala qulubu yawma idzi wajifah, qala Ibnu Abbasin yakni khaifah, wa kadza qala Mujahid wa Qatadah. Wajifah, berkata Ibnu Mas'ud, adalah khaifah, yang dipenuhi rasa takut. Jadi ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak, pada hari kebangkitan kelak, hati kita semuanya, hati manusia semuanya, baik hati orang yang beriman maupun hati orang yang kafir, terlebih orang yang kafir, maka semuanya diliputi oleh rasa takut. Bagaimana tidak takut? Ya. Pertama, mereka merasa kaget dengan kebangkitan tersebut. Qalu man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Kemudian yang kedua,
Karena kejadian yang terjadi pada hari kebangkitan adalah kejadian yang sangat menakutkan. Di antaranya adalah bahwa malaikat Allah Ta'ala dekatkan 1 mil kepada kita semuanya. Ya, sebagian ulama mengatakan 1 mil masafah ma'rufah, jarak yang sudah diketahui, ya, kurang lebih 1,5 kilometer. Ya, bisa dibayangkan kalau mil dalam artian itu, jarak matahari kepada tubuh kita sekitar 1,5 meter, apa yang kita rasakan? Nah, sekarang aja jaraknya katanya 150 juta kilometer. Nah, ini nanti cuma 1,5 kilometer kalau mil dengan arti jarak yang dikenal. Tapi sebagian lagi mengatakan mil dalam hadis Nabi tersebut itu adalah batang celak. Ya, kalau kita mencelak mata, kita masukkan batang celaknya ke botol, kemudian dicelakkan ke mata, maka itu jaraknya lebih dekat lagi. Alhasil manusia merasakan kesengsaraan yang berkepanjangan, dialami oleh seluruh manusia, sampai mereka tenggelam dalam keringatnya. Hanya manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala, mereka mendapatkan naungan dari panasnya matahari pada hari tersebut, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Tidak ada gunung, tidak ada bangunan, tidak ada lembah, tidak ada pohon, tidak ada payung untuk berteduh. Bumi datar, rata, ya. Gak ada tempat berteduh dalam waktu yang sangat panjang, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala istimewakan. Di antaranya Rasulullah SAW katakan, sab'atun yudhilluhumullahu bizillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok yang akan Allah Ta'ala beri naungan dengan naungannya, di mana tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungan Allah Ta'ala. Maka perhatikanlah 7 kelompok ini. Ya, kalau tidak bisa menjadi semuanya, maka salah satunya, supaya pada hari di mana manusia mengalami kesengsaraan pada kebangkitan tersebut, kita mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kalau lihat kepada yang hadir, kebanyakan adalah anak muda, maka Nabi katakan di antara 7 itu adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa qalbuhu muta'alliqun fil masajid, hatinya senantiasa tertambat ke masjid-masjid, aktivitasnya banyak di masjid, ya. Jadi bersemangat dalam beribadah, perbanyak mengunjungi masjid untuk sholat berjamaah, untuk kajian, untuk baca Al-Quran, untuk i'tikaf. Masjid menjadi ruh kehidupannya. Termasuk juga orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sampai apa yang dia sedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Nah, ini ada kesempatan bersedekah ini. Tadi diumumkan oleh panitia. Ada proyek untuk membangun sekolah yang insya Allah akan memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Nah, ini kesempatan besar bagi kita, supaya ketika qulubu yauma idzi wajifah,
manusia ketika dibangkitkan dipenuhi dengan rasa takut, kita termasuk yang diistimewakan, termasuk orang-orang yang mendapatkan keteduhan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan bersedekah sebelum pintu sedekah ditutup. Ditutup karena kita sudah meninggal, ditutup karena kita sudah tidak punya bekal, ditutup karena sudah tidak ada orang yang nerima sedekah. Nah, sekarang tiga-tiganya masih terbuka. Harta masih punya, hidup masih ada, yang butuh sedekah juga masih ada. Jadi kesempatan emas bagi kita supaya pada hari qulubu yauma idzi wajifah kita termasuk yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian absaruha khasyi'ah, pandangan mereka tertunduk hina. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, absaruha khasyi'ah ay absaru ashabiha wa innama udhifa ilaiha lil mulabasah ay dhalilatun haqiratun mimma ayanat minal ahwal. Absaruha yaitu pandangan manusia, khasyi'ah yaitu terhinakan, tertunduk hina. Kenapa tertunduk hina? Mimma ayanat minal ahwal, karena menyaksikan perkara-perkara yang sangat menakutkan. Wa qauluhu ta'ala, ayat yang berikutnya, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ini di dunia. Mereka berkata, a inna lamarduduna, apakah kita akan dikembalikan fil hafirah, kepada kehidupan semula. Apakah setelah kita mati kemudian kita akan dikembalikan lagi kepada kehidupan seperti semula, artinya dibangkitkan kembali menjadi hidup. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa qauluhu ta'ala yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, yakni musyriki Quraisy, wa man qala biqaulihim fi inkaril ma'adi yastab'iduna wuqu'al ba'thi ba'dal masiri ilal hafirati wa hiyal kubur. Berkata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dalam ayat ini, orang-orang yang berkata ini adalah musyrikin Quraisy dan orang-orang yang berkata seperti mereka, dari orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan. Mereka mengingkari adanya kebangkitan setelah mereka memasuki kuburan. Jadi al-hafirah diantara artinya adalah kuburan. Di sini dikatakan ilal hafirah wa hiyal kubur. Qalahu Mujahid, ini dikatakan oleh Imam Mujahid, ya. Tetapi kemudian penafsiran lain dari al-hafirah ya, wa an ibni Abbasin wa Muhammad ibn Ka'bin wa Ikrimata wa Sa'id ibn Jubairin wa Abi Malikin wa Suddiyi wa Qatadah al-hafiratu al-hayatu ba'dal maut. Menurut kebanyakan ahli tafsir, di sini dikatakan Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Malik, As-Suddi, Qatadah, al-hafirah adalah kehidupan setelah kematian. Saya lihat di Quran terjemah itu kehidupan semula, ya. Ya, itu penafsiran mayoritas ahli tafsir seperti yang disebutkan nama-namanya tadi. Dan sebagian dari menafsirkan al-hafirah al-kubur. Maksudnya
apakah kami akan dikembalikan hidup lagi setelah kami masuk ke dalam kuburan? Jadi pada intinya ini mereka katakan di dunia untuk mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Bahkan mereka mengatakan dalam ayat 11-nya, "Aidza kunna idhaman nakhirah." Apakah setelah kami menjadi tulang belulang yang hancur binasa? Ya. Qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun wa Qatadatu ay baliyah. Berkata Ibnu Katsir, berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah, nakhirah artinya baliyah, hancur binasa. Jadi apakah kami akan dibangkitkan kembali seperti kehidupan semula, padahal tulang-tulang kami sudah hancur menjadi tanah? Ini perkataan ini adalah untuk mengingkari adanya kebangkitan. Kemudian mereka mengatakan, masih perkataan mereka di dunia, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka yang mengingkari adanya kebangkitan berkata, tilka, kebangkitan setelah kematian, idzan karratun khasirah, adalah merupakan pengembalian atau kebangkitan yang merugikan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa amma qauluhum tilka idzan karratun khasirah faqala Muhammad ibn Ka'bin qalat Quraisyun la in ahyana Allahu ba'da an namuta lanakhsaranna. Berkata Imam Muhammad ibn Ka'ab radhiyallahu an tentang ayat qalu tilka idzan karratun khasirah, qalu ay qalat Quraisy, berkata orang-orang Quraisy, yaitu musyrikin Quraisy, tilka idzan karratun khasirah, lain ahyana Allahu, sungguh seandainya Allah menghidupkan kita, ba'da an namuta, setelah kita mati, lanakhsaranna, benar-benar kita akan merugi. Ya, jadi mereka sudah merasa kalau ada kebangkitan mereka akan rugi. Kenapa? Karena mereka menentang Rasul, karena mereka menyekutukan Allah, karena mereka melakukan tindakan-tindakan kezaliman satu sama lainnya. Jadi mereka mengingkarinya kebangkitan karena mereka sudah merasa kalau dibangkitkan mereka rugi, celaka. Nah, ini menunjukkan bahwa pengingkaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu sesungguhnya bertentangan dengan hati kecil mereka. Dengan hati kecil mereka. Jadi orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari kebangkitan, sesungguhnya hati kecil mereka itu merasakan itu. Kemudian ayat yang berikutnya, fa innama hiya zajratu wahidah, maka sesungguhnya kebangkitan itu hanyalah sekali tiupan saja. Fa idzahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka berada di atas muka bumi. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Allah taala fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisahirah, ay fa innama huwa amrun minallahi la mathnawiyyata fihi wa la ta'kida fa idzan nasu qiyamun yanzuruna wa huwa ay ya'murullahu ta'ala Israfila fayanfukha fis suri nafkhatal ba'thi fa idzal awwaluna wal akhiruna qiyamun baina yaday rabbi azza wa jalla yanzurun. Imam Ibnu Katsir mengatakan, fa innama huwa amrun minallah la mathnawiyyata fihi wa la ta'kida, maka sungguhnya kebangkitan itu adalah dengan perintah Allah Ta'ala tanpa perlu pengulangan perintahnya. Jadi cukup sekali perintah, maka terjadilah kebangkitan, seluruh manusia dibangkitkan kembali hanya dengan sekali perintah, tidak perlu pengulangan.
Fa idzan nasu qiyam, tiba-tiba seluruh manusia bangkit. Yanzurun, mereka melihat. Wa huwa ayyamurullahu ta'ala, dan caranya itu adalah Allah Ta'ala memerintahkan Israfil kepada Israfil, fayanfukhu fis suri, lalu Israfil meniup sangkakalanya, nafkhatal ba'thi, dengan tiupan kebangkitan. Fa idzal awwaluna wal akhirun, maka tiba-tiba manusia, sejak manusia yang terdahulu sampai manusia yang terakhir, qiyamun baina yadayir rabbi azza wa jalla yanzurun, mereka bangkit di hadapan Allah azza wa jalla. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, dan tidaklah perintah kami kecuali sekali, seperti sekejap mata. Jadi Allah Ta'ala membangkitkan manusia cukup dengan sekali perintah, dan itu terjadi dengan cepat. Menunjukkan apa? Bahwa kebangkitan bagi Allah Ta'ala amat sangat mudah. Bahkan disebutkan dalam ayat lain bahwa penciptaan yang pertama itu lebih, atau kebangkitan itu lebih mudah dibandingkan dengan penciptaan yang pertama. Berkata Imam Mujahid, fa innama hiya zajratu wahidah, sayhatu wahidah. Zajratu wahidah artinya sayhatu wahidah, satu kali tiupan. Atau satu kali teriakan. Dan masih ada penafsiran yang lain tetapi maknanya sama, bahwa kebangkitan itu hanya dengan sekali tiupan, dengan sekali perintah. Kemudian berkenan dengan ayat fa idzahum bisahirah. Qala Ibnu Abbas, yang berkata Ibnu Abbas, as-sahirah al-ardu kulluha. As-sahirah itu adalah bumi seluruhnya. Wa kadza qala Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Abu Shalihin, demikian juga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Qatadah dan Abu Shalih, bahwa as-sahirah artinya bumi. Wa qala Ikrimah wal Hasan wa Dhahhak wa Ibnu Zaid, berkata Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid, as-sahirah wajhul ardi. As-sahirah itu adalah muka bumi. Wa qala Mujahid, kanu bi asfaliha fa ukhriju ila a'laha. Berkata Mujahid, mereka dulu berada di bawah tanah, di bawah bumi, lalu dikeluarkan ke permukaan bumi. Ya, ketika di kuburan mereka di bawah permukaan bumi lalu dikeluarkan. Qala, dan berkata Imam Mujahid, wasahiratu al-makanul mustawi. Sahirah itu adalah bumi yang rata. Dan masih ada penafsiran-penafsiran yang lainnya, yang kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan was-sahihu annahal ardu wajhul a'la, dan penafsiran yang benar sahirah itu adalah bumi dan permukaannya yang atas. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya nanti akan dibangkitkan dan akan dikembalikan lagi kepada permukaan bumi. Nah, terkait dengan bumi ini, di sini ada penjelasan tentang bumi kelak yang akan ditempati oleh manusia pada waktu kebangkitan. Maka bumi tersebut adalah bumi yang baru. Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari bumi ini diganti, bukan bumi yang sekarang, dan langit diganti. Kemudian mereka muncul menghadap kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Tapi sifat bumi nanti
Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung, maka katakanlah Allah Ta'ala akan menghancurkan gunung-gunung tersebut, mencabut gunung-gunung tersebut dari bumi ini. Lalu Allah Ta'ala akan menjadikan bumi ini dataran yang rata, tidak ada lembah dan tidak ada bukit, rata. Mataharinya dijatuhkan, langitnya dihancurkan, buminya dihancurkan. Maka pada hari kiamat nanti buminya bumi yang baru, langitnya pun langit yang baru. Hanya saja ya para sahabat berbeda pendapat ya tentang barunya tersebut. Sebagian sahabat ya, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengatakan buminya secara zat tetap bumi yang ini, tetapi sifatnya yang baru. Jadi baru pada sifatnya, berubah pada sifatnya. Di mana Nabi mengatakan ardun bayda afra khaliyah kal khubzatin naki. Bumi pada hari kebangkitan nanti adalah bumi yang putih kemerah-merahan, yang kosong ya, seperti roti yang bersih. Jadi warnanya tidak warna seperti sekarang, tapi dia putih kemerah-merahan. Kemudian bumi ini kosong, tidak ada gunung karena gunung sudah dicabut semuanya. Tidak ada lembah, tidak ada pohon, pokoknya kosong. Ya. Jadi menurut sebagian sahabat, benda buminya tetap benda bumi sekarang, hanya sifatnya yang berubah. Tetapi menurut kebanyakan sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, bahwa yang berubah bukan hanya sifatnya tetapi zatnya juga. Jadi bumi nanti akan dihuni manusia pada kebangkitan, itu pada mahsyar sebelum masuk surga atau neraka, itu bumi yang baru, bumi yang baru. Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting bumi yang akan kita tempati itu dengan keadaan yang berbeda. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 6 sampai ayat 14. Yang pertama, al-imanu biyaumil qiyamati. Beriman tentang adanya hari kiamat. Beriman kepada adanya hari kiamat, di mana pada hari kiamat ini dibinasakan dan dimatikan seluruh makhluk. Itu yauma tarjufur rajifah, tiupan yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, al-imanu bil ba'thi. Beriman kepada adanya kebangkitan. Beriman kepada adanya kebangkitan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa antara kiamat kehancuran sampai kepada kebangkitan arbaun. Itu jaraknya selama 40. Ya, ketika sahabat atau ketika perawi yang menceritakan ini ditanya, arbaun sana, apakah maksudnya 40 tahun? Tidak, pokoknya arbaun, 40. Karena Nabi tidak menjelaskan apa maksud 40 tersebut. Jadi jarak dari tiupan pertama ke tiupan yang kedua, tiupan pertama adalah kehancuran seluruh makhluk, dan tiupan yang kedua adalah kebangkitan.
Itu jaraknya 40. Dan Nabi SAW mengatakan, jadi setelah tiupan itu turunlah hujan dari langit. Turunlah hujan dari langit, kemudian manusia muncul dari bumi, dari tanah, seperti munculnya apa? Tumbuhan dari benihnya, seperti yang diceritakan dalam surat Qaf, ya, dalam surat Qaf. Kemudian yang ketiga, beriman tentang adanya dua tiupan. Beriman tentang adanya dua tiupan. Siapa yang melakukan tiupan ini? Malaikat Israfil. Kemudian yang keempat, meyakini tentang kejadian-kejadian dahsyat yang terjadi pada hari kebangkitan. Ya, di sini dikatakan sampai-sampai hati manusia diliputi dengan rasa takut dan mata mereka atau pandangan mereka tertunduk hina karena menyaksikan kejadian-kejadian dahsyat yang sangat mengerikan. Nah, alhamdulillah kita sudah tahu ini. Kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala tentang yang akan terjadi nanti. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang besar. Sehingga kalau sudah tahu, persiapkan diri kita menghadapi hari itu. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Mereka tidak diingatkan dengan kejadian ini, dan mungkin mereka tidak mau mendengarkan penjelasan tentang ini, sehingga mereka tidak menyadari tentang kengerian-kengerian yang akan mereka hadapi di hari esok, sehingga mereka tidak melakukan persiapan sama sekali. Nah, manfaat dari kajian itu diantaranya kita melakukan persiapan untuk hari esok, karena kita tahu betapa beratnya hari esok yang akan kita jalani. Kemudian pelajaran yang kelima, bahwa pengingkaran terhadap kebangkitan adalah kekufuran. Bahwa pengingkaran terhadap kebangkitan adalah kekufuran. Nah, dari mana ini kita ambil? Ini kita ambil dari ayat yaquluna inna lamarduduna fil hafira idza kunna idzaman nakhirah. Bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan perkataan yang mengingkari adanya apa? Kebangkitan. Maka siapapun yang mengingkari adanya kebangkitan, maka itu adalah kekufuran. Orangnya adalah kafir. Sehingga para ulama seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa pokok keimanan kepada hari akhir ada 3. Seseorang dikatakan beriman kepada hari akhir harus memenuhi keimanan kepada 3 hal yang pokoknya. Kalau dikatakan pokok berarti di sana ada cabang-cabangnya. Yang pertama adalah beriman kepada adanya kebangkitan. Beriman kepada adanya kebangkitan. Maka kalau kebangkitannya sudah diingkari, sudah dia tidak beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, al-imanu bil jazai wal hisab. Beriman kepada adanya pembalasan dan hisab. Bahwa manusia dibangkitkan nanti di hari akhir adalah untuk dibalas amal-amalnya, kebaikannya dan keburukannya, adalah untuk dihisab amal-amal dia. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar. Beriman kepada adanya surga dan
neraka. Surga sebagai tempat bagi orang-orang yang beriman, yang penuh dengan kenikmatan, dan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, yang penuh dengan kesengsaraan. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya, ayat 15 sampai ayat 26. Ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan musuhnya, yaitu Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithu Musa?" Apakah telah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Allah memanggilnya di lembah yang suci, yaitu lembah Tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Lalu katakanlah kepada Fir'aun, apakah ada keinginanmu untuk mensucikan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan maukah kamu aku membimbingmu kepada Tuhanmu sehingga kamu merasa takut kepadanya? Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun ayat-ayat yang besar, atau yang disebut dengan mukjizat. Fakadzdzaba wa 'asa. Tapi ternyata Fir'aun mendustakan dan membantah atau bermaksiat. Tsumma adbara yas'a. Kemudian Fir'aun berpaling dan berusaha untuk melawan Nabi Musa. Fahasyara fanada. Lalu Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya, mengumpulkan rakyatnya. Fanada, lalu Fir'aun berseru. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukum Fir'aun dengan azab di akhirat dan di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam kisah tersebut terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an abdihi wa rasulihi Musa alaihi salam annahu ibta'athahu ila fir'aun wa ayyadahu Allahu bil mu'jizati wa ma hadha istamarra ala kufrihi wa tughyanihi hatta akhadahu Allahu akhdha azizim muqtadir.
wa kadzalika akibatu man khalafaka wa kadzdzaba bima ji'ta bihi. Allah Ta'ala menceritakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hamba dan Rasulnya yaitu Musa alaihissalam, bahwa Allah Ta'ala mengutus Musa kepada Fir'aun dan Allah Ta'ala telah memberikan kepada Musa mukjizat. Tetapi bersama ini semua Fir'aun terus di atas kekufurannya dan di atas perbuatannya yang melampaui batas, sehingga Allah Ta'ala menghukum Fir'aun dengan hukum Allah yang maha gagah dan maha kuasa. Maka demikianlah kesudahan bagi orang yang menyelisihimu Muhammad dan orang yang mendustakan apa yang kamu bawa. Ayat 15, hal ataka hadithu Musa. Berkata Imam Ibnu Katsir, ai hal sami'ta bi khabarihi, apakah kamu sudah mendengar berita tentang Nabi Musa? Maka pertanyaan ini dijawab, qad atana, telah datang kepada kita berita ini. Dan pertanyaan di sini hal ataka, ya, ini adalah pertanyaan litaswik, pertanyaan untuk mendatangkan rasa keingintahuan. Jadi kalau ditanya apakah sudah datang berita ini, nah itu setelah itu kemudian Allah baru menyampaikan beritanya. Maka sebelum memberitakan sesuatu tapi ditanyakan apakah sudah datang beritanya, ini adalah untuk menimbulkan rasa keingintahuan. Kalau bahasa kita menimbulkan apa? Penasaran. Innadahu rabbuhu, ketika Rabbnya itu Allah Ta'ala memanggilnya. Qala Ibnu Katsir ay kallamahu nidaan, Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa dengan suara yang keras. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala maha berbicara dan bahwa pembicaraan Allah Ta'ala bisa didengar oleh makhluknya, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalau makhluknya bisa mendengar seperti Nabi Musa bisa mendengar, berarti apa? Pembicaraan Allah itu ada suaranya, ada hurufnya, ada kata-katanya. Nah, sehingga ini berbeda dengan keyakinan sebagian manusia yang mengatakan Allah itu memiliki sifat kalam, maha berbicara, tapi berbicara Allah itu tanpa huruf, tanpa suara dan tanpa kata. Intinya tanpa huruf, tanpa suara, tanpa kata, itu tidak ada pembicaraan. Ya. Bagaimana Nabi Musa bisa memahami perkataan Allah, bahkan bisa berdialog dengan Allah Ta'ala, kalau seandainya tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada kata? Bahkan Allah Ta'ala mengatakan nadahu, nada itu suaranya keras. Kalau suaranya lirih, naja, ya, sehingga disebut bermunajat. Kita berdoa dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala, artinya kita berdoa dengan suara yang lirih, tanpa teriakan. Kenapa? Karena Allah maha mendengar perkataan kita, walaupun kita hanya dengan suara yang lirih. Tapi kalau nida, nida itu seperti adzan. Ada orang yang buta, tidak melihat, bertanya kepada Rasulullah SAW, hal alayya udhrun, apakah ada udhur bagiku untuk tidak hadir ke masjid saat berjamaah? Maka Rasulullah SAW mengiyakan. Baru pergi dipanggil lagi. Nabi bertanya, asami'tan nida, apakah kamu bisa mendengar panggilan adzan? Qala na'am. Orang buta terus mengatakan iya.
Qala ajib. Kalau begitu kamu tetap harus ke masjid. Maka adzan disebutkan dalam hadis tersebut itu dengan apa? Nida. Nida. Dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat, apabila dipanggil. Maka nida itu adalah pembicaraan atau perkataan dengan suara yang keras sehingga bisa didengar dari jarak yang jauh. Kemudian bil wadil muqaddasi, al muqaddas ay al mutahhar, lembah yang suci. Tua ismul wadi ala sahih. Tua itu adalah nama lembah menurut pendapat yang benar, kata Ibnu Katsir. Kemudian idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya Fir'aun melampaui batas. Ayatajabbaru wa tamarrada wa ata, bahwa Firaun itu tajabbaro, dia telah congkak, sombong, wa tamarrada, membangkang, wa ata, dan bermaksiat, melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, ay kullahu hallaka an tujiba ila tariqatin wa maslakin tuzakki bihi wa taslamu wa tuti' wa tuslimu wa tuti'. Katakan kepadanya, apakah kamu mau untuk menerima panggilan kepada jalan yang dengannya kamu mensucikan diri, kamu masuk Islam, kamu taat kepada Allah Ta'ala, ya, dan seterusnya. Sepertinya ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya saja, akan cukup panjang, ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita ulang lagi dari awal kisah Nabi Musa, karena sini banyak sekali pelajarannya, dan kita hubungkan dengan masalah awal surat, yaitu tentang kebangkitan. Ya, untuk sekarang materi kajian saya cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah nanti sambungannya dari ayat 15 kita ulang lagi, ya, kita perlebar lagi pembahasannya supaya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa bersama dengan musuhnya itu Firaun. Ya, terus selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Ya, kalau ada pertanyaan saya persilahkan.